Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berubah pada umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti apa yang kita rasakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pendidikan sebagai praktek pembebasan. Dalam pembahasan pendidikan sebagai praktek pembebasan ini saya merujuk pada bukunya Paulo Freire, yang dimana pendidikan sebagai praktek pembebasan itu lahir dari ide kreatif Paulo Freire. Dalam memberantas buta huruf di Brasilia, dalam memberantas orang-orang dewasa buta huruf di Brasilia. Nah, dalam pembahasan ini kita lebih mengerucutkan faktor pendidikan yang menyebabkan terjadinya buta huruf di Brasilia pada masa itu. Menurut Paulo Freire, terjadinya buta huruf di Brasilia pada saat itu terjadi karena kegagalan sistem pendidikan di dalamnya, di mana pendidikan yang seharusnya mencerdaskan semua murid yang dididik itu malah kebalikan, malah membutuhkan semua murid, sehingga di situ akan melahirkan kelanggengan penindasan. Dan dalam dalam kritikan Paulo Freire itu dia membahas tentang pendidikan gaya Bang. Banking education, di mana pendidikan gaya Bang ini yang mengharuskan semua siswa menjadi wadah untuk menampung apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, sehingga tidak terjadi proses dialektika di dalam proses pendidikan tersebut, dan guru menganggap dialah yang paling pintar. Dia menganggap bahwa murid sebagai objek, materi sebagai objek, dan dia sebagai subjek. Dia menganggap dirinya lah yang paling pintar. Sedangkan pendidik mereka perlu menurut Paulo Freire, pendidik itu perlu diadakan sebuah diskusi tanya jawab tentang bagaimana pendapat siswa tentang ini dan tentang materi yang dibawakan. Ya. Mati kah, Bu? Enggak. Mati kah pakai itu? Iya. Enggak masuk. Sudah. Sudah lagi. Ini kan berdasar. Sudah. Sudah. Nah, yang kedua itu kritikan Paulo Freire dari proses pendidikan gaya Bang itu akan melanggarkan pendidikan, di mana pendidikan yang terjadi secara terus-menerus itu akan menyebabkan siswa itu akan ditindas dengan
siswa itu hanya mematuhi apa yang dikatakan gurunya, dan semua yang dikatakan gurunya itu sebuah kebenaran absolut, tidak boleh dibantah. Lagi nggak? Mulai lagi. Mau lagi. Masih ada adil. Yang ketiga itu menciptakan hubungan yang tidak setara. Dari proses pendidikan tadi sehingga akan menciptakan menciptakan hubungan yang tidak setara antara siswa yang dijadikan sebagai wadah dan guru yang dia anggap sebagai orang yang paling pintar. Tidak ada proses diskusi antara guru dan siswa. Mungkin itu kritis Paulo Freire terhadap pendidikan di Brasilia pada saat itu dalam bukunya Pendidikan sebagai Arti Kebebasan. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Saya. Paulo Freire itu orang mana? Paulo Freire itu lahir di Brasilia, orang Brasilia Kak. Apa kecil? Tidak. Dalam Wah. menghadapi pendidikan yang terjadi di Brasilia pada saat itu, Paulo Freire mengusulkan 3 pendidikan kritis. Yang pertama itu praktik kebebasan, pertama itu praktik kebebasan, di mana setiap siswa itu berhak menentukan apa yang mau mereka pelajari. Kayak setiap siswa itu berhak menentukan apa yang mereka ingin pelajari. Semisal mereka ingin mempelajari tentang matematika, dia akan disuguhkan tentang materi matematika saja, tidak dengan materi yang lainnya. Yang kedua itu guru dan siswa kedua itu ada proses dialog antara guru dan siswa. Siswa tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi terjadi proses dialog di dalam terjadi proses dialog ketika ketika guru mengajarkan ke siswanya apa yang dan siswa di situ siswa itu dianggap sebagai subjek, guru sebagai subjek, dan yang menjadi objek pembahasannya itu materi yang sedang dipelajari, sehingga di situ akan menciptakan proses dialog antara siswa dan guru, dan siswa berhak menanyakan sesuatu yang ingin dia tanyakan. Sampai Habis di sini. pergi beli rokok.
Bisa aja gitu. Ngaji saja. Apa kau cerita ngomong? Apa kau bagi juga Jan? Pendidikan sebagai praktek pembebasan kak? Terus kenapa kau impor pemikir dari Brazil? Tidak adakah disediakan di Indonesia? Lebih ke karena bacaan bukunya Paulo Freire Tidak, kemarin. saya tanya, tidak adakah disediakan di Indonesia? Kalau tidak ada, oke kita impor. Belum cari tahu juga di situ. Jangan sampai kau impor pemikir dari Brazil luar negeri. Yang dia pikirkan kan konteks sosial historis negaranya, jangan sampai tidak sesuai diterapkan di Indonesia dengan kondisi kemajemukan dan seterusnya dan seterusnya. Harus direkam. Nah, di sini kita akan mencoba korelasikan dengan bagaimana pendidikan di Indonesia dengan kritikan Paulo Freire tadi, dengan pendidikan gaya banknya, kritikannya terhadap pendidikan gaya bank. Nah, di Indonesia apakah dan kita coba korelasikan ke Indonesia, apakah pendidikan gaya bank itu ada di negara kita atau itu pendidikan gaya bank itu Paulo Freire hanya merujuk pada negaranya pada saat itu. Apakah pendidikan gaya bank itu terjadi di Indonesia? Kembali. Apakah Nah, saya rasa pendidikan gaya bank itu banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar di Indonesia, di mana pas kita SD itu kita diajarkan untuk menghafal. Bagaimana pas kita SD itu kita disuruh untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh gurunya, tidak boleh melawan, dan apa yang dikatakan oleh guru atau pengajar itu adalah kebenaran yang absolut. Dan ketika dan dalam pendidikan gaya bank, kalau dilihat di dalam kondisi mahasiswa itu lebih ke tidak masuk kalau di Indonesia, karena dalam pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu saya lihat ketika saya merefleksikan diri saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, itu kita diberikan kebebasan. Semisal kita disuruh presentasi di dalam, ketika kita disuruh untuk kalian banyak-banyak belajar dari jurnal, dan bertanya ketika kalian tidak mengetahuinya. Dan secara tidak langsung di situ dosen ingin mengajak dialog antara mahasiswa dan guru dan mahasiswa. Yang kedua itu menciptakan hubungan yang tidak selaras. Menciptakan hubungan
terjadi tidak keselarasan antara hubungan guru sang pengajar dengan siswa orang yang akan dididik. Dan di Indonesia pun terjadi hal-hal seperti itu, hubungan yang tidak selaras ketika kita ketika kita bertanya ke guru kita pas kita SD dan lain sebagainya. Pas kita SD, SMP itu kita dianggap sebagai orang yang menentang, dan di situ tidak ada hubungan, tidak selaras, dan guru menganggap dirinya yang paling pintar dan muridnya itu sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh pengetahuan. Nah, Balik itu. sini dengan Ada pertanyaan. dengan Biar pertanyaan tersangka. Oh, Bisa aja. oh video datang. Yang mau aku tuh. Oh, Ini Hari Boleh kita interaksi. dari karin di itu. apa? Nah, nggak ada lagi kajian-kajian. dari Nanti proses saya pendidikan bikin semua video yang 30 terjadi di atas tersebut Kalau misalkan itu akan melanggengkan penindasan terhadap 4 total durasi 30 menit. Tujuan video yang mana satu video Terhadap siswa yang dididik. tergantung berapa dia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu penonton Yang saya mau tanyakan tulis adalah di kolom komentar. Lanjut part 2. Kalau ada yang masih mau ditanyakan tulis di komen. Mau tahu lanjut part 2. Tapi sebelum kita lanjut part 2, like, comment, subscribe. Dari mana kak? Oke, Pak? komentar. Tapi ada misteri dari Paulo Freire. Kalau rame lagi per 2. ya Berapa menit nih? 17. maksudnya bosan kenapa sebenarnya ini pendidikan? Juga Kenapa ya? Ya bilang iya kak. Kenapa apa masalah dengan pendidikan? Hah? karena kalau Frey melihat pendidikan di Brasilia pada saat itu kak, pendidikan banyaknya orang yang buta, orang dewasa yang buta huruf di Brasilia pada saat itu, faktor utama penyebabnya itu karena pendidikan kak, kurangnya pengajaran yang diberikan oleh kurangnya kesadaran guru yang mengajar siswanya kak. Kesadaran guru mengajarkan siswanya. Nah pertanyaan sekarang konteksnya di Indonesia, apakah masih memungkinkan itu buta huruf atau tidak? Menurutku tidak, karena akses pendidikan di Indonesia kan bisa diakses semua kan, ya kan? Ya kan? Enggak, maksudku kalau memang saya salah bang, kakak. Karena PAUD sudah ada pendidikan anak usia dini, juga apa lagi? Jadi apa masalah pendidikan? Tapi lebih ke dari kurikulumnya kak, Kenapa? kurikulum pendidikannya kak. Kenapa? Nah, dari kurikulum pendidikan itu kita dipaksa untuk bisa semuanya. Pas kita sekolah dasar tuh kak, kita dipaksa untuk bisa semua materi yang dikasihkan oleh guru kita. Nah, di situ tidak ada segi kemantapan dari materi mana yang semisal saya ingin suka matematika, kenapa tidak dikasih terus tentang hal-hal yang berbau matematika? Kenapa harus belajar tentang agama? Kenapa harus belajar tentang olahraga dan lain sebagainya kak? Ya menurutmu kenapa harus belajar agama? Mau tahu lanjut part 2. Kenapa harus belajar agama? Atau begini mau ke kamera? Dan
kalau di sektor, kalau di wilayah sekolah kak belajar hal-hal yang begitu kak, kayak kita kan beragam agama kak. Kalau diajarkan tidak mungkin kita sama-sama, semisal di dalam ruangan ada orang muslim, non muslim. Nah, ketika ingin mengajarkan agama, semisal Islam diajarkan, kan ada orang-orang yang non muslim di situ. Mungkin ya bisa pengajaran agama di situ bisa dilakukan di luar dari sekolahnya kak. Bisa di tempat-tempat lain, dan pendidikan tidak boleh disamakan dengan hal-hal yang berbau seperti itu kak. Pendidikan tidak. Ya maksudnya pendidikan. Iya kak. Belajar agama juga itu pendidikan. Menurut saya. Gimana? Ya, apa yang masalah dan apa yang kritik sebenarnya dari kurikulum yang ada di Indonesia ini, khususnya di sekolah dasar. Iya, sekolah dasar. Tadi Fauzan bilang bahwa kita dipaksa untuk memahami semua apa mata pembelajaran yang disajikan oleh tenaga pendidik, ya. Nah, apakah tuduhan itu real? Memang kita dipaksa untuk expert menguasai semua bidang ini atau tidak? Kalau dasar-dasarnya ya menurut saya tidak masalah. Ya, apa masalahnya kalau kita memang memiliki wawasan yang luas, yang luas. Bisa di agama, bisa di sains, bisa di sosial. Apa yang jadi masalah daripada itu? Kecuali ya menurutku, ya misalnya dari kita ini berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Masing-masing mau menjadi engineer, ya kan? Insinyur dan lain sebagainya, mau jadi dokter, apalagi advokat mungkin. Nah, menurut saya di situ baru bisa kita expert dalam suatu bidang. Jadi kalau masih sekolah dasar menurut saya baik aja. Makanya apa sebenarnya masalah ini dalam pendidikan khususnya di Indonesia? Ya tidak apa-apa kalau menurutnya Fauzan ini karena kurikulum dan sebagainya. Tapi kan analisisnya dulu apa? Tidak maksudnya kita ini terbuka saja Fauzan. Tidak, contoh juga karena pas pendidikan dasar kita diajarkan hal-hal yang dasar. Ketika lanjut kuliah itu kita berhak menentukan jurusan, kemana minat kita, jurusan apa yang mau kita ambil. Betul. Nah sekarang pun sebenarnya sudah ada SMK kan, Iya. kejuruan. Ya, dari pendidikan 12 tahun ini 3 tahunnya juga sudah ada kejuruan. Nah kalau menurut saya ada di pendidikan Indonesia apa ya, di masalah di tenaga pendidik. Dari gurunya itu. Dari guru tenaga pendidik. Karena misalnya nih tenaga pendidik tadi bahas ekonomi ya. Iya. Tadi di ayat bahas ekonomi bahwa untuk mengerjakan segala sesuatu hal itu tidak berangkat daripada sesuatu yang sifatnya dari ide, melainkan ada kondisi-kondisi materi yang mengkondisikan manusia sehingga manusia ingin melakukan sesuatu. Iya. Gitu kan? Walaupun sering sama-sama gitu kan, tapi yang sifatnya kayak gitu.
Begitu pun dengan guru. Apakah guru ini dia berprofesi sebagai guru, apakah memang betul-betul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memang profesinya beda? Kalau orientasinya nyari duit untuk jadi orang kaya dan sebagainya, jangan jadi guru. Tetapi guru juga harus diperhatikan kesejahteraannya, bos. Makanya guru ini harus dikasih fokus. Fokusmu adalah sebagai tenaga pendidik, memperbaiki kualitasmu dan sebagainya, ya kan? Tapi di satu sisi kita hidup di negara yang tidak jelas. Mau bilang sosialis dia juga, liberal juga, ya agak-agak liberal. Bagaimana? Ya kan? Coba bayangkan Koparna, guru cuma digaji 300.000 per bulan, itu pun diterima gajinya per 3 bulan. Jadi dia harus memecahkan fokusnya, fokus untuk ekonomi, kesejahteraannya. Syukur-syukur dia masih bujang atau belum berkeluarga dan sebagainya kan. Nah, kalau sudah berkeluarga gimana? Makanya dia bisa fokus untuk memikirkan, oh pendidikan Indonesia harusnya seperti ini. Menurut saya di situ masalahnya tuh pendidikan Indonesia, bahwa kesejahteraan guru ini kurang diperhatikan. Jadi kayak pemerintahnya di situ kan. Peran negara. Apakah negara hadir untuk kesejahteraan guru atau tidak? Kalau begitu kan tidak bisa menonton menyalahkan guru juga. Tidak sepenuhnya. Jadi Ada juga memang yang guru tidak mau belajar. Karena yang paling bahaya adalah inkompetensi. Kalau memang kau tidak kompeten menjadi tenaga pendidik, jangan jadi tenaga pendidik. Atau gimana menurutnya teman-teman yang lain? Kampus. Bagaimana kak? Tidak, saya tadi berangkat juga saya mau tanyakannya. Kayak tadi juga. Coba Ben, toh apa guru ini betul-betul memang mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Jangan sampai dia memang mau jadi guru ya karena tidak ada bisa kerja yang lain bisa jadi guru. Sementara untuk jadi guru, tenaga pendidik dia harus memiliki kompetensi. Kompetensinya bukan cuma pada wawasan yang sifatnya yang memahami kurikulum, memahami mata pembelajaran, tidak. Ya sebagaimana yang kita lakukan sebenarnya di HM, master training itu master bagaimana memahami psikologi peserta, dan di HM yang dipraktikkan lah bagaimana sebenarnya sebagai tenaga pendidik. Nah, tugas kita sebagai kuliah ini pengkader, wis. Jadi lebih cakep kan? Pengkader. Orang yang kader kak? Hah? Orang yang kader? Orang yang kader. Ya maksudnya sebagai tanggung jawab kader ya berproses secara terus menerus. Gitu ya. Menurut saya itu yang masalahnya di Indonesia. Sudah terakhir dulu ya. Yang lain-lain untuk ya. Jadi di konsep pendidikan Paulo Freire tidak cocok dikolerasikan di Indonesia juga. Bisa saja. Jadi Bagaimana kan namanya Paulo Freire? Menurut pendidikan Paulo Freire bagaimana? kayak banking education kak, murid dijadikan wadah di mana tidak ada proses dialog antara murid dan guru. Guru dijadikan sebagai subjek, murid sebagai objek yang
harus mereka pelajari dan materi sebagai objek yang harus mereka pelajari juga Kak. Nah, yang memposisikan murid sebagai subjek itu siapa? Murid itu sendiri Kak. Yang posisikan murid sebagai subjek Kak. Kan menurutnya Ferrer ini bahwa tenaga pendidik dan peserta didik Iya. itu sama-sama subjek, Iya. tapi ini secara praktik khususnya di Indonesia murid ini ataupun siswa ini diposisikan sebagai objek, ya kan? Tidak diberikan keleluasan untuk menganalisis ataupun mencoba yang menganalisis dalam satu pembahasan, topik pembahasan kayak gini. Tapi di situ lagi muncul pertanyaan Kak. Apa yang mau didialogkan dengan guru kalau tidak ada semisal pembacaan, tidak ada kepintaran memang dari awal dari mereka Kak. Kayak mereka memang harus diajarkan maka sehingga hal-hal yang mereka tidak tahu bisa mereka tahu Kak. Dan terserah mereka apakah itu mereka mau mencari tahunya lebih lanjut atau tidak Kak. Saya menurutku tidak mungkin seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Siswa-siswa ini Fauzan nalar imajinatifnya tinggi, apalagi anak SD. Pernah enggak kau ditanya sama anak SD apa dibilang ini? Tidak Kak. Harusnya hidupnya mereka ini harus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya biarkan dia berpikir sendiri. Cuman tugas kita yang sudah dewasa mungkin ya bisa menjelaskan, oh ini meluruskan ini, hanya mengarahkan seperti ini yang dimaksud. Semisal botol itu seperti ini. Kayak gitu. Bangku-bangku dasarnya pas sekolah-sekolah dasarnya itu kan ya. Ya salah satunya karena memang goal apa ya, umur emasnya itu berapa? Wah, berapa? Golden period Beda. 2 tahun. 2 tahun. 1000 hari pertama. Jadi itu dihitung dari di masa kandungan sampai dia lahir. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun sampai dia lahir. Berarti peran orang tua juga sebenarnya bukan Itu yang paling saya perhatikan peran orang tua. Iya, dalam Islam kan madrasah pertama adalah mother. Ibu. Makanya perempuan ini harus berpendidikan tinggi lah. Itu yang lebih, kalau menurut saya Kak, pas bangku SD itu Kak, peran orang tuanya yang paling penting sekali Kak. Iya, penting. Untuk bagaimana mengajarkan anaknya Kak. Betul. Menurut saya di situ sih sebenarnya juga karena parenting di keluarga itu penting sebenarnya. Tapi sulit itu diterapkan Kak. Kenapa sulit? Kayak kulihat di perdesaan nih Kak, sulit bagi orang tua untuk menerapkan hal seperti itu Kak, karena mereka disibukkan oleh hal-hal yang berbau pekerjaan Kak. Mereka harus bekerja Kak, tidak terlalu fokus mengurus anak-anaknya Kak. Masa 24 jam kerja dalam ya, saya ya syukurnya saya alhamdulillah bukan mengatakan bahwa keluarga yang lain ini kurang beruntung, tidak. Syukur saya kedua orang tua yang menganggap pendidikan itu penting. Silakan logonya dulu. Silakan logonya harus
Jadi di situ bocah pendidikan dasar itu penting karena itulah yang akan menentukan bagaimana bentuknya anak ini ke depan. Nah, tadi wah murid dengan ini harus diposisikan sebagai subjek. Pertanyaannya, siswa ini, anak-anak SD ini, apakah dia mengerti bahwa saya ini subjek atau apa? Makanya yang harus memposisikan dia sebagai subjek adalah tenaga pendidik atau guru yang memposisikan dia sebagai subjek. Walaupun secara bersama pembelajaran sebelumnya memahami, tapi pemahaman itu yang harus didistribusi, ditransformasikan ke siswa. Itu cukup. Misalnya itu menurutku nah itu yang jadi masalah di tenaga pendidik. Ya, ada lagi? Terus mungkin itu saja. Itu saya. Cukup ngerti. Hah? Cukup ngerti. Ya sudah, berarti gilir lagi. Iya. Ya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.